Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat sketch dengan menggunakan software SolidWorks pada bentuk benda kerja seperti ini. Jadi pada benda kerja ini terdiri dari sebuah lingkaran yang di dalamnya ada slot yang dikelilingi oleh beberapa lingkaran. Ada 4 lingkaran dengan diameter 40 dan diameter 60 pada bagian luarnya yang terhubung oleh sebuah garis yang membentuk sudut 60 derajat. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak video pembelajaran kali ini. Pertama, kita buka file, kemudian new, lalu pilih part untuk membuat sebuah sketch. Nah, selanjutnya kita gunakan pandangan depan, lalu kita sketch. Nah, sebelumnya kita buat dulu garis bantu. Jadi ada garis sumbu dengan diameter 220. Kita buat menggunakan center line. Kita tetapkan pusat originnya ada di tengah seperti ini, lalu bikin yang arah horizontal. Lalu kita buat sebuah lingkaran dengan diameter 220, tapi jangan sampai lupa kita gunakan construction ya, karena berupa center. Jadi kita klik ini centangnya, lalu pilih smart dimension. Kita tetapkan ini adalah lingkaran dengan diameter 220. Nah, lalu kita buat bagian-bagian dari gambarnya. Yang pertama, kita buat dulu bagian tengahnya, yaitu sebuah lingkaran dengan diameter, kalau di gambarnya tertulis R60, berarti kita harus mengisi di sini yaitu berupa dimensi 120 karena ini berupa diameter. Lalu kita membuat sebuah lingkaran yang berada di sekelilingnya yang menempel tepat di perpotongan antara garis center yang berupa garis linear dan garis radius. Kita klik di tengahnya ini, kemudian kita akan menggambar lingkaran bagian luarnya. Ada 2 buah lingkaran. Dan ini adalah lingkaran bagian dalamnya dengan masing-masing dimensi. Kita klik smart dimension. Lingkaran dalamnya diameter 40, lalu bagian luarnya diameternya adalah 60. Nah, kita akan membuat 4 buah lingkaran ya. Namun kita tidak akan secara langsung membuat secara manual di sini, tapi kita gunakan fitur-fitur yang ada di SolidWorks. Oke, lingkaran pertama ini kita buat lalu terhubung dengan sebuah garis ya. Kita bikin dulu garis sembarang, misalkan garisnya itu ada di sini. Nah, yang paling penting adalah kita memastikan juga relasi, bahwa garis ini adalah garis horizontal ditandai dengan relasi vertikal yang diharapkan sejajar dengan garis ini yang juga terhubung dengan relasi vertikal. Oke, pertama kita trim dulu untuk menghapus ini, sisanya ini dengan menggunakan power trim. Kita klik, kita hapus. Nah, kita gunakan mirror entities. Namun sebelumnya saya tetapkan dulu dimensinya, bahwa
jarak antara garis ini dengan ini adalah sebesar 10. Jadi klik garis ini dengan garis senternya, lalu kita tetapkan dimensinya adalah 10. Oke. Kemudian kita gunakan fitur mirror entities. Tentu yang akan saya mirror entitiesnya adalah entities ini, garis ini ya, maka entities to mirrornya ini kotaknya saya isi dengan garis ini. Saya klik garisnya. Nah, di sini sudah line 3, sudah masuk line 3. Lalu klik mirror about. Mirror about ini adalah cerminnya. Jadi referensi garis ini mau di mirror terhadap garis mana. Pada kasus ini saya pilih garis ini. Nah, jangan sampai lupa kita klik copy karena ingin menggandakan garis ini. Kalau tidak diklik copy ini, tidak dicentang, maka garis ini akan secara otomatis akan pindah. Kita tidak punya garis yang ada di sini. Jadi kita klik copy-nya. Lalu mirror robotnya diklik dengan garis yang ada di depannya ini. Nah, previewnya seperti ini. Garis yang akan kita gandakan berwarna kuning. Nah, seperti ini. Oke, lalu bisa dilakukan trim menggunakan power trim untuk menghapus bagian garis yang tidak diinginkan. Katakanlah ini. Kemudian garis ini. Kemudian oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah bentuk entities yang sama ya, dengan dimensi 40-60 dengan garis terhubung pada lingkaran dengan diameter 120 dengan cara membuat sebuah kopiannya ya. Sama langkahnya, kita mirror. Jadi garis ini kita mirror, harapannya nanti kita letakkan di sini ya. Nah, caranya bagaimana ya? Klik mirror entities, lalu entities to mirrornya kita pilih garis mana yang ingin kita gandakan. Misalkan satu, ini adalah lingkaran 3, arc 3, kemudian arc 4 dan garis penghubungnya yaitu line 4 dan line 3. Kemudian copy, jangan sampai lupa kita centang. Kemudian mirror about terhadap mana ya? Tentu terhadap garis horizontal ini. Jadi garis horizontal ini kita klik. Nah, ini adalah previewnya bahwa garis yang kita pilih nanti sudah terhubung atau tergambar di sini. Kalau sudah tinggal OK. Nah, seperti ini hasil mirrornya. Lalu setelah itu kita kan harus membuat garis yang lain tuh. Nah, yaitu garis yang membentuk sudut-sudut tertentu. Di sini sudutnya adalah 60. Ada 2 garis. Bagaimana caranya? Kita bisa gunakan fitur rotate ya. Tapi tentu sebelum kita merotasi garis ini kan kita akan rotasi ke arah sini sebesar 60 derajat. Demikian yang ini juga kita putar ke arah sini sebesar 60 derajat. Namun kalau kita menggunakan fitur rotate yang ada di sini, jadi kita hanya memindahkan saja. Di sini nanti tidak ada garis ya. Makanya mungkin sebelum menggunakan fitur rotate entities, silahkan di copy dulu garisnya ini ya. Garis dua-duanya ini di copy. Misalkan ini di sini kita klik copy entities, lalu entities to copy-nya di sini silahkan dipilih garis yang ingin di copy. Contoh pada kasus ini yaitu lingkaran 3, lingkaran 4 dan garis penghubungnya. Ada line 4 dan line 3. Termasuk juga yang ada di bagian bawah, sekaligus kita nanti juga ingin merotasi ini ke sebelah sini dengan sudut 60 derajat. Jadi entities to copy-nya nanti ada 8 ya, 4 lingkaran yang ada pada bagian atas dan kemudian 4-nya bagian bawah, yaitu sebuah lingkaran ini 6, kemudian arc 5 ya, lingkaran 5 dan garis penghubungnya line 5 dan line 6 ya,
seperti ini. Lalu caranya bagaimana mengkopinya? Pilih start point. Nah, start point ini bagian awal atau permulaan di mana kita akan mengcopy. Nah, misalkan kita klik bagian pusatnya di sini. Nah, lalu kita bisa lihat di sini previewnya yang warna kuning. Ini mau dibawa kemana? Ya, mau di-copy di tempat mana? Itu bisa diletakkan di mana? Di sembarang tempat yang diinginkan. Namun pada kasus ini saya tidak ingin meletakkan hasil kopian saya ini di tempat lain. Saya ingin letakkan ini di tempat semula. Jadi klik di bagian yang semula tadi, diklik. Nah, untuk mendapatkan dua buah garis atau dua entities yang saling bertumpukan di sini. Karena apa? Salah satunya nanti ya, yang bertumpukan ini akan saya pindahkan dengan cara merotasi sejauh 60 derajat ya. Makanya mungkin kita gunakan strategi mengcopy dulu ya. Lalu kalau kita sudah punya dua buah garis yang saling bertumpuk di sini, maka kita bisa gunakan fitur rotasi entities ya, dengan cara entities to rotate-nya ini diisi kembali oleh garis yang ingin kita rotasikan. Misalkan satu di sini, Ak3, Ak4, kemudian garis penghubungnya juga diklik. Demikian juga yang di bagian bawah. Nah, seperti ini, klik. Nah, kemudian pilih center rotasi ya. Klik di sini, center rotasinya mana? Tentu titik pusatnya ini. Nah, lalu pilih di sini besaran sudut yang ingin diisikan. Nah, pada soal kita bisa lihat di sini adalah sudutnya ini kita akan putar sejauh 60 derajat. Lalu kita pilih di sini, kita isi di sini 60 derajat. Nah, tentu akan seperti ini. Jadi nanti harapannya adalah lingkaran yang di bawah ini atau yang ada di luar ini akan berputar 60 derajat. Kita klik OK. Ups, nah, namun terjadi demikian. Mengapa? Nah, karena kita masih punya relasi di sini adalah relasi mirror ya. Jadi si gambar ini masih terbaca bahwa ini masih berkaitan dengan gambar yang ini. Jadi di sini ketika salah satu diputar, otomatis di satu pihak yang lain gambarnya juga ikut berputar. Jadi dia akan membaca relasi yang sebelumnya. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini bagaimana? Misal kita kembalikan lagi di posisi semula. Nah, kita hapus relasinya yang ada di sini. Ini kan masih ada tandanya relasi mirror nih. Salah satu ini misalkan kita kenai perubahan, di sini juga ikut berubah karena terrelasi. Nah, untuk menghindari seperti itu, kita hapus untuk relasi mirror yang ada di sini, yang ada di bawah. Misalkan kita tinggal pilih, lalu kita del untuk relasi-relasi yang mirrornya. Nah, di sini ada beberapa. Nah, ini yang diperlukan hanya entitiesnya, jadi relasinya kita hapus ya. Satu lagi yang mesti diperhatikan adalah kita gandakan terlebih dahulu garis vertikal ini, karena bagaimanapun juga garis vertikal ini juga akan kita putar sesuai dengan yang ada di soal. Jadi ini ya, dengan cara mengcopy ya, sama. Jadi kita gunakan copy entities, klik garisnya, lalu start point-nya kita tetapkan ya, di tempat awal. Nah, setelah kita dapatkan dua buah garis, lalu kita bisa rotate entities ya, lalu kita pilih lingkarannya, kemudian garis penghubungnya, dan juga garis center yang vertikal ya. Kemudian garis penghubung pada bagian bawah beserta dengan lingkarannya. Jadi ada 9 garis. Lalu pilih center rotasinya,
yaitu di sini. Kemudian kita masukkan 60 derajat. Nah, seperti ini. Lalu oke. Nah, garisnya seperti ini. Kalau di sini ini ikut berputar, maka boleh ditambahkan garis center secara manual ya. Misalkan kita tarik garis sepanjang ini. Oke, setelah itu baru kita buat bagian tengahnya ya, yaitu terdiri dari sebuah lingkaran yang terdapat slot ya, slotnya berupa rectangle. Nanti kita buat. Oke, kita buat yaitu dari circle, misalkan ini seperti ini. Dimensinya adalah sesuai yang ada di gambar, dimensinya adalah R28, atau kalau diameternya kita masukkan jadi 56. Lalu oke. Selanjutnya kita gambar kembali berupa center rectangle dengan pusat yang sama di sini, dengan dimensi lebarnya sesuai yang ada di gambar yaitu 22. Lalu enter. Kemudian panjangnya itu garis tepinya ini dengan pusat di sini yaitu sebesar 35. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka ini kan tidak center ya. Jadi lingkarannya tidak center, tidak tepat pada center, atau perseginya juga tidak tepat pada center, maka kita tepatkan lingkarannya ini pada posisi center ya, pada pusat originnya. Bagaimana caranya? Bisa diklik pada pusat lingkarannya. Jadi ini lingkaran, pusatnya di sini. Kemudian kita klik kontrol, lalu pusat originnya kita klik. Nah, di sini relasinya kita buat coincident. Nah, jadi semuanya berada satu pusat. Lalu oke. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah dapatkan seperti ini. Kemudian garis-garis yang tidak perlu bisa dihilangkan. Misalkan garis ini untuk menyederhanakan kita hapus. Lalu kita trim beberapa garis yang tidak diperlukan. Misalkan garis ini ya, atau juga garis ini juga tidak perlu. Seperti ini. Satu lagi ini. Oke, nah mungkin seperti ini hasil akhir dari gambar seperti ini. Nanti untuk memperjelas lagi bisa diulangi ya dengan strategi yang berbeda. Misalkan membuat satu-satu ya, satu dirotasi, bikin lagi satu dirotasi, boleh, monggo silahkan. Tapi intinya apa yang ada fitur yang ada di sini kita bisa manfaatkan ya. Misalkan kita gunakan mirror, misalkan kita gunakan circular sketch pattern dan seterusnya. Demikian mungkin video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.